Ini Pak. Kita tidak pernah menuduh beliau memalsukan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Alah tai. Lagian siapa juga yang mau percaya dengan omongan lu tifa-tifu? Siapa selain pendukung lu yang secuil itu? Tenang. Lah terus awak sing gendeng. Ya kok tiwang iki. Dia neliti ijazah Pak Jokowi, tapi ya diteliti bukan ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Lah itu nanti konklusinya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang makin kesini makin sinting saja. Kelojotan ya, kelojotan karena ditinggal Mbah Egy, bebas ya, minta maaf ke Pak Jokowi, akhirnya bebas sebagai tersangka ya. Si dokter mangkrak membuat drama baru yang menunjukkan seolah dirinya itu mengalami gangguan kejiwaan. Ya, tujuannya ya jelas lah ya, agar dirinya lepas dari semua jerat hukum ya, tanpa harus meminta maaf kepada Pak Jokowi dan tanpa harus malu kepada masyarakat Indonesia. Si dokter mangkrak menyebut dirinya tidak pernah menuduh ijazah Jokowi palsu. Waduh, yang menuduh ijazah Jokowi palsu katanya adalah orang lain ya kan. Dan Jokowi diminta agar melaporkan orang lain itu ya, bukan malah dirinya yang dilaporin. Dirinya kan gak menuduh ijazah Jokowi palsu. Aduh, mangkrak, siapa yang percaya sama dramamu itu, mangkrak. Terus yang bilang 99% ijazah Jokowi itu palsu, itu siapa dulu? Setan. Ya iyalah, ya kan, bener setan. Lu kan setan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini Pak. Kita tidak pernah menuduh beliau memalsukan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Alah tai. Lagian siapa juga yang mau percaya dengan omongan lu tifa-tifu? Siapa selain pendukung lu yang secuil itu? Tenang. Udah secuil berisik lagi, nah cuman itu doang yang percaya. Ngerti nggak lo? Lu itu hanya pintar bermain kata. Sama tuh kayak abah lu 11-12. Tadi lu bilang apa? Tadi kan lu bilang, kami tidak pernah menuduh bahwa Jokowi memalsukan ijazah, gitu kan? Tapi selama ini kalian telah menuduh bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. Bahkan 99,99%. Itu ya kan? Mau bukti lu? Nih, gue buktiin supaya pendukung lu yang secuil itu tahu kalau lu itu pembohong. Nih buktinya. Ijazah Jokowi 99,99% palsu. Ijazah Jokowi 99,99% palsu. Nah, untuk itu maka temuan kami tidak hanya berhenti sampai di sini. Tuh kan? Itu siapa yang ngomong? Masa sih jin yang ngomong? Itu bukti kalau lu tuh pembohong. Ya kan, udah jelas-jelas lu ngomong
bahwa ijazah Jokowi 99,99% palsu. Mulut lu tuh yang ngomong. Sekarang lu mau ngeles. Apa karena udah takut? Karena udah dekat ke persidangan, jadi ngeles gitu. Nggak ngaruh. Walaupun sekarang lu mau baikan dengan Pak Jokowi, nggak ngaruh. Jejak digital lu tuh banyak ya, jadi nggak bakal bisa dihilangin. Makai ngeles segala lagi. Alah, benar-benar lu ya. Itu bukti tuh. Nih, pendukung-pendukung Siti Fatipu tuh, pendukung Siti Fatipu, tolong saksiin video yang tadi. Katanya nggak pernah menuduh, tapi nyatanya dia yang menuduh. Mulut kotor dia tuh yang ngomong. Ayo, mau ngomong apa lu? Mau marah silakan. Gua bicara fakta, ngerti gak lu? Tifa-tifu. Sepertinya yang mengatakan 99% itu ijazah Jokowi palsu tadi ya. Kayaknya itu dulu si dokter siapa gitu ya yang ngaku, yang katanya temannya Donald Trump ya kan, temannya Xi Jinping ya. Bukan si dokter mangkrak itu mah, beda orang ya. Kalau si dokter mangkrak itu tidak pernah menuduh, dia meneliti. Yang menuduh ijazah Jokowi palsu itu adalah si temannya Xi Jinping dulu itu, temannya Putin, temannya Donald Trump. Gila lo ya, gila ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Lanjut. Kalau ijazah ini asli, kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu, kami bilang palsu. Itu peneliti tugasnya. Lalu tadi pertanyaannya timbul. ada framing bahwa seolah-olah ada Pak Jokowi melakukan ijazah apa? Kenapa Anda tidak mengejar siapa? Pak Jokowi, ya, Insinyur Joko Widodo itu dia di framing seolah-olah dia memiliki jasa palsu. Nah, memiliki. Yang memframing siapa, Mas? Ya, Oke. Ayo. Terjadi Data lagi nih saya catat dan ya. itu sudah terus-menerus dilakukan. Ya, Oleh siapa tuh? Tadi 2016 sudah diungkapkan palsu. Sementara Bu Tifa. Jadi ada pihak ya, Ya, jadi yang sementara belum pernah memegang atau melihat ijazah asli. Di bagian mananya mereka dianggap memanipulasi data? Ya, kalau terkait manipulasi data itu adalah bagaimana sesuatu hal yang wujudnya tidak pernah dipegang, Mas, ini supaya kemudian diteliti. Sorry, ini kita potong ya, karena ini penting sekali. Frasa Anda tuh penting sekali. Jadi selama bertahun-tahun ada framing seolah-olah ada ijazah palsu. Nah, kenapa Anda tidak mengejar siapa yang memframing? Nah, kenapa Anda malah melaporkan kami para peneliti yang berusaha menegakkan ini loh, Mas ya. Peneliti itu tugasnya, Mas Ade, itu adalah menegakkan kebenaran. Kalau ijazah ini asli, kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu, kami bilang palsu. Itu peneliti tugasnya. Lalu tadi pertanyaannya timbul. ada framing bahwa seolah-olah ada Pak Jokowi melakukan ijazah apa? Kenapa Anda tidak mengejar siapa? Makanya lah dilaporkan. Siapa? Loh, kenapa kami yang dilaporkan? Dilaporkan itu persoalannya. kenapa narasi ini beredar di publik, di masyarakat. Memang narasi itu kami yang buat. Bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah, kan tidak. Iya, ijazah palsunya. Loh. Bahwa Pak Insinyur Joko Widodo Apa itu tuh? berijazah palsu dan menggunakan ijazah palsu, kan itu. Oh, bukan. Itu Anda Terus kan sebentar, Loh, kemudian gimana? dilaporkanlah sama, karena ada dua laporan. Ini makanya sebentar nih, saya jelaskan. makanya nih. Nah, bahwa kemudian Pak Joko Widodo ya melaporkan peristiwa itu dengan apa melaporkan yang peristiwa. diterima. Ini kan lucu ya, Mas. Ingat ya, melaporkan peristiwa ya. Iya, peristiwa Tetapi ini. Bahwa delik aduan kan aneh. Ini kita bicara Ya, dengan memang delik advokat. aduan. Lah ya, delik aduan. Iya, kan ada yang dilaporkan advokat. kan yang dilaporkan peristiwa. Saya mau bicara sama Pak Jokowi ini. Pak Jokowi yang saya hormati, Anda melaporkan peristiwa. Ya. Ya kan? Bukan melaporkan orang, ya.
Artinya yang harus Anda Bentar, hadirkan kamera Anda di situ. itu Pak Jokowi. Oke. Oh, Anda oke, Anda. Oke, baik. Oke. Pak Jokowi diam. Pak Oke. Jokowi, Pak Oke, Jokowi, lanjut. kan Bapak kan katanya bukan melaporkan orang, tapi melaporkan peristiwa, Ya. gitu kan? Tapi pada saat gelar perkara khusus 15 Desember 2025, di mana saya hadir waktu itu, saya melihat laporannya Pak Jokowi tidak melaporkan peristiwa, Ya. tetapi melaporkan kami. Nah, ini adalah sebuah, mohon maaf Pak Jokowi, Anda melakukan pembohongan publik. Ya. Jadi mohon ini persoalan pidana loh, pembohongan publik ya. Karena Pak Jokowi jelas mengatakan pada video, saya melaporkan peristiwa, bukan melaporkan orang. Tapi ketika saya melihat laporan Pak Jokowi jelas melaporkan kami, gitu loh Mas Ade. Ya, Jadi gini. mohon disampaikan kepada beliau, Anda yang punya akses kan, soal apa sampaikan beliau, Ya. non sewu nih Pak Jokowi, Anda melakukan pembohongan publik. Saya bisa merasakan ya betapa bingungnya lawan diskusinya si Dokter Mangkrak ya kan. Siapa lupa saya ya, pengacaranya, bukan pengacaranya Jokowi nih. Lupa saya itulah pokoknya. Pokoknya ini ya begitulah ya. Sampai berusaha berbicara sesantun mungkin gitu ya untuk menjelaskan. Saya paham secara psikologi orang yang berbicara dengan cara sesantun-santunnya ini karena menganggap lawan bicaranya ini adalah orang yang mengalami gangguan. Aduh, mangkrak. Kami hanya meneliti. Kenapa kami dilaporkan? Kenapa Anda tidak mengejar orang yang membuat narasi bahwa ijazah Jokowi palsu? Siapa yang kau maksud? Mbah Egi. Aduh, saling fitnah sekarang kau ini ya. Lanjut. Halo GSP, ini loh ada perkembangan yang sangat bagus banget. Dokter Tifa bolong. Dokter Tifa ini mengatakan bahwa dia tidak menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, ini kan ada Viti yang masuk ke berandaku. Aku mau kaget, aku mau jenggelak gitu. Kok iso, wah selama ini terus ngopo no? Katanya dia itu melakukan penelitian bolo. Lah terus kok udrek-udrekan selama ini ngopo? Meneliti karepe sapa, sing ngakon neliti sapa, sing diteliti apa, terus penelitian iki dienggo apa? Ya aku ya rung dong. Tapi iki videone bolo yang kok dadi komen. Ayo kita tanggapi bareng-bareng, ini sebagai satu bagian dari edukasi kita boleh. Iki videone yo kita perhatikan bareng-bareng. Kami ya bertiga itu melakukan penelitian terhadap ijazah so-called milik Pak Jokowi. Kami sama sekali tidak melakukan tuduhan bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Sama sekali. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya. Kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismond, dan Tifa itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Iya bala, wis jauh ngerti dong. Lah, aku tadi apa? Awalnya wetenteng ngono kon warung mak greget gitu. Tapi terus suwe-suwe tak pikir, lama-lama ini lucu orang-orang. Lucu, kan gini ya, dia mengatakan tidak menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi dia melakukan penelitian. Lah utekku iki sing apa gitu? Melakukan penelitian untuk mencari satu kebenaran, tapi yang diteliti menggunakan objek yang bukan, kan belum pernah melihat, memegang, meraba-raba, dan apa ya jenenge? Ini ijazah Pak Jokowi ya, karena ijazah Pak Jokowi kan di Pak Jokowi. Di mana-mana ijazah asli itu kan ada yang bersangkutan. Apa ini ijazah dinteng-teng anu kan. Kalau orang dia kan unyu-unyu langsung ijazah aku asli. Tak pikir-pikir itu kok berapa? Kayak ada kan enak hakim mau apa tuh kayak gerti singgo kono kuwi kok wedeni langsung ditunjuk. Lah ini lucu lagi Dokter Tifa melakukan penelitian. Aku kan tadi pikir
melakukan penelitian untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai-nilai objektivitas kan penelitian itu dengan menggunakan metode dan cara tertentu kan. Nah, pertanyaan saya, kalau objek yang diteliti itu bukan, mohon maaf karena ijazah Pak Jokowi bukan ijazah yang dipegang Pak Jokowi, lah terus awak kesing gendeng. Ya ikuti wong iki. Dia neliti ijazah Pak Jokowi, tapi ya diteliti bukan ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Lah itu nanti konklusinya gimana? Hasil penelitian itu ini standar penelitian gimana? Apa ya? Aku ini kan rakyat kecil, masyarakat biasa ya mungkin kurang pendidikan, kurang ini. Cuma ada utak wong cilik iki ya nanya kan. Aku ini tidak menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, tapi aku ini melakukan penelitian untuk mencari kebenaran berdasarkan data-data yang objektif, bukti-bukti yang nyata, agar mendapatkan kesimpulan yang sebenar-benarnya, yang paling valid. Tapi objek yang neliti keaslian ijazah Pak Jokowi, tapi yang diteliti bukan ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Lah ini Siti Fa malah mengatakan ada salah satu pihak, dia mengatakan ada dengan inisial X itu loh. Nah, pikir saya ngapain Dr. Tifa dengan teman-temannya tidak fokus meneliti, mencari, mendalami X ini. Kan ini sudah jelas satu hipotesa kan, si X. Nah, harusnya tanda tanyanya itu tanda tanyanya, dugaannya, apa rangsangannya itu harusnya kan malah yang X ini. Bukan malah yang benda mati ini, ukrek-ukrek tapi jebule. Lagi piye aduh. Dan gumbune lho, yang bikin saya itu gumun juga. Kayak gini selalu diekspos di media, bahkan siaran langsung dan seterusnya. Sebenarnya serah gedah. Dunia kayak gini, akademisi iki do kepiye? Dunia penelitian ini gimana? Iya bola menurutmu bola. Indonesia oke bola tetap semangat mantap. Yes. Menurut saya Pak Bolo, saya bingung Pak Bolo ya, karena saya mengira awalnya itu orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu itu, yang katanya 99% palsu, dengan Dokter Mangkrak, saya pikir itu adalah orang yang sama. Nyatanya beda Pak Bolo ya. Anda juga harus jeli. Dokter Mangkrak tidak pernah menuduh ijazah Jokowi palsu Pak Bolo. Yang menuduh itu dulu kalau nggak salah temannya Donald Trump Pak Bolo ya. Yang pernah mengirim surat ke PBB Pak Bolo ya. Ada lucu. Ini kita harus patut mencurigai teman-teman ya. Ini adalah salah satu upaya yang dibangun oleh mereka ya untuk memberikan kesan bahwa si Dokter Mangkrak ini memang mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak layak untuk dihukum. Lanjut. Halo, ada yang unik ya dari apa yang dikatakan Tifa. Dia mengatakan bahwa peneliti itu adalah menegakkan kebenaran. Dia tidak rela dijadikan tersangka, kan seperti itu. Ya, atau dia tidak rela dilaporkan, ya kan seperti itu. Dan berujung dia menjadi tersangka. Jadi setelah gelar perkara khusus, dia mengatakan bahwa saya terkejut. Ternyata yang melaporkan saya adalah Pak Joko Widodo sendiri. Loh, saya malah terkejut lagi. Saya yang mendengarkan lebih terkejut lagi. Nah, apa dia tidak mikir kalau pernyataannya itu bisa dilaporkan?
Nah, siapa yang melaporkan? Bisa orang lain, bisa Pak Joko Widodo sendiri. Kan seperti itu. Nah, kok sekarang dia mengatakan saya terkejut bahwa ternyata yang melaporkan adalah Pak Joko Widodo sendiri. Kenapa harus terkejut? Kemarin-kemarin mengatakan bahwa saya siap. Ya, jangan bertanya-tanya itu. Kapan pakai baju orange, kapan di penjara. Tidak masalah untuk di penjara. Nah, sekarang ini ya, dia menolak untuk hal dijadikan atau dilaporkan, dia menolak, menjelaskan. Ini sekali, frasa Anda tuh penting sekali. Jadi selama bertahun-tahun ada framing seolah-olah ada ijazah palsu. Nah, kenapa Anda tidak mengejar siapa yang memframing? Nah, kenapa Anda malah melaporkan kami para peneliti yang berusaha menegakkan gini loh Mas ya. Peneliti itu tugasnya Mas Ade, itu adalah menegakkan kebenaran. Kalau ijazah ini asli, kami bilang asli. Kalau ijazah ini palsu, kami bilang palsu. Itu peneliti tugasnya. Nah, sekarang kalau dia mengatakan seperti itu, berarti apa yang dilakukannya itu menurut saya adalah penelitian itu adalah prematur. Artinya begini, bahwa apa yang dilakukannya itu belum sampai pada hasil dari kesimpulan penelitian itu sudah disebarluaskan. Kan seperti itu. Nah, dan penelitian yang dilakukannya itu adalah melalaikan atau meninggalkan studi literatur dan kemudian pengumpulan data. Dua hal ini, studi literatur itu apa? Ya, yaitu jika dia meneliti ijazah, maka ijazah itu harus memenuhi persyaratan sebagai bentuk ijazah yang diutarakan akhir-akhir ini, yaitu bahwa ijazah tersebut terdapat watermark dan emboss. Itu syaratnya. Ya, tetapi yang dilakukan oleh mereka itu adalah meneliti fotokopi ijazah. Ya, ini kelalaian terbesar. Ya, fotokopi ijazah yang bentuknya adalah buram dan tidak ada nomor registrasi. Nah, tetapi melihat kondisi yang akan diteliti ijazahnya seperti itu, fotokopinya, dia tetap melakukan penelitian itu dan kemudian menyimpulkan bahwa ijazahnya palsu. Apa yang mendasari kesimpulan? Bukan kesimpulan, pendapat, masih pendapat, atau boleh juga menurut dia berkesimpulan kan seperti itu. Nah, bahwa mengapa palsu, yaitu foto dalam ijazah itu berkacamata. Yang kedua, dagu dan telinganya tidak sama dengan kondisi Joko Widodo saat ini. Kemudian dari secara digital penilaiannya secara digital, yaitu tulisan rusak, tulisan nama itu rusak. Kemudian foto stempel di atas foto. Nah, ini berarti mengapa menyimpulkan palsu itu tadi, yaitu tulisan rusak, kemudian foto di atas stempel. Berarti kalau ijazah, dulu sudah berpendapat dia, ijazah itu milik orang lain, ya, diduga milik Hary Mulyono, kemudian diubah menjadi Joko Widodo, dan fotonya itu adalah foto Hary Mulyono ditempel dengan fotonya Joko Widodo. Seperti itu. Sehingga terjadi yaitu stempel di bawah foto. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang dilakukan. Nah, penelitian itu yang dilakukan dia, mengapa melakukan penelitian itu? Karena atas permintaan dari tim TPUA, ya seperti itu, yaitu dipimpin oleh Egy Sujana, dan Egy Sujana sudah melakukan menjalani persidangan, yaitu ijazah SD, SMP, SMA, dan
tidak berhasil, ya, menyatakan palsu dan tidak berhasil. Kemudian ini dilanjut dengan ijazah perguruan tinggi yang diduga juga palsu, kan seperti itu. Minta tolong pada Roy Suryo CS, seperti itu. Nah, pendapat Tifa adalah seperti itu. Hanya saja ini itu tadi, ya, data yang diperolehnya adalah data pemberian, ya. Kemudian dianalisa sama mereka, dan hasil analisanya yakin itu adalah palsu. Dia berkeyakinan itu adalah palsu. Itu sudah sejak pertama, jadi bukan framing lagi, tetapi sudah ada pernyataan diteliti dan ada pernyataan bahwa itu palsu, ya. Belum menyatakan 99% palsu, ya, belum menyatakan itu. Kemudian diteliti lagi oleh Rismond bisa mendeteksi bahwa tidak ada jejak stempel merah di atas foto, seperti itu. Nah, kemudian meyakini 99% adalah palsu, kan seperti itu kronologinya sebelum bertemu atau sebelum mendapat foto bentuk ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi. Nah, sudah dinyatakan seperti itu. Nah, sekarang kenapa harus mengelak? Nah, dan itu saya mengatakan itu prematur. Karena apa? Karena harusnya studi literatur sudah dipegang sama dia. Ini dia meneliti fotokopi, bukan foto, tetapi fotokopi ijazah, di mana memiliki dua kelemahan itu, buram dan tanpa nomor registrasi. Kok diteliti? Andai kata itu palsu, yang palsu itu ya jelas hasil penelitiannya palsu. Karena apa? Tidak, yang alat itu meneliti barang yang bukan asli, maka jawabannya adalah palsu. Tetapi bukan berarti pemilik ijazah itu adalah palsu. Ijazah itu yang dimiliki adalah palsu. Nah, seperti itu. Jadi ini yang ada pemaksaan hasil. Nah, jadi saya mengatakan itu adalah pemaksaan hasil penelitian yang dimana datanya tidak sesuai dengan proses penelitian yang seharusnya, dimana tidak dipenuhi studi literatur dan pengambilan data yang sebenar-benarnya. Ya, dia memperoleh data ini belum yang lain-lainnya, ya, di awalnya seperti itu. Jadi jangan salah, tidak ada yang memframing, tetapi memang dia menyatakan, kan seperti itu, ya. Kenapa sekarang kenapa dilaporkan? Ya dilaporkan karena memang itu tidak benar, kan seperti itu, ya. Orang yang memiliki ijazah merasa ada fitnah yang disebarkan, kan seperti itu. Nah, terus akhirnya menggugat, ya, Tifa CS, Roy CS menggugat, kan seperti itu kronologinya. Ya betul Bu, kronologinya seperti itu, dan memang layak sebetulnya mereka itu dilaporkan gitu loh. Cuma mereka ini kan macak sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan Bu ya. Jadi kita memang harus menyadarinya lah. Orang yang terdesak itu akan berusaha menggunakan apapun caranya agar selamat ya. Termasuk Mbah Egy dan Damai Hari Lubis yang terpaksa, saya yakin ya, dengan perasaan yang sangat malu akhirnya memohon maaf kepada Pak Jokowi. Karena apa ya? Agar selamat ya. Jadi orang kalau sudah berhubungan dengan mencari selamat itu akan melakukan apapun. Seperti kata pepatah, rumput pun akan dijadikan pegangan. Nah, memang ini orang ini agak aneh ya ketika mencari selamat ya.
sudah terdesak menuduh ijazah Jokowi palsu, melakukan fitnah dan pencemaran nama baik, ingin selamat, dia macak jadi orang gila. Seharusnya kan minimal ya udahlah menyadari apa yang dia tujukan selama ini salah dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Pak Jokowi memaafkan. Kan seperti itu, bukan malah macak dirinya sebagai orang gila. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.